Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ma'asyiral muslimin, para bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan pertama yang perlu saya sampaikan adalah taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalan. Setelah Ramadan, setelah Idul Fitri, baru kali ini kita berjumpa. Maka pertama kali yang perlu saya lakukan adalah permohonan maaf saya. Mungkin selama waktu-waktu yang sebelumnya pernah kita berjumpa ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sepakat? Saya saling mengingatkan. Para bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengajian pertama kali setelah Ramadan, tentu hal utama yang perlu saya sampaikan kepada panjenengan adalah rasa syukur kita kepada Allah. Kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa di masjid yang mulia ini dalam rangka untuk menuntut ilmu bersama-sama. Semoga waktu yang kita luangkan ini menjadikan bagian amal soleh yang kita lakukan, sehingga kelak ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mempertanggungjawabkan waktu yang kita lalui. Salah satu waktu yang kita lalui ya saat ini kita sedang mendengarkan kajian bersama-sama. Dan tentunya harapannya selama mengikuti kajian ini, pastikan kita seperti gelas kosong. Jadi apapun yang disampaikan, apapun yang kita dengarkan, kita terima dengan baik, sehingga kita dapat mencerna dengan baik, ambil positifnya, tinggalkan yang negatifnya. Sehingga kelak ketika kita saling nasihat menasihati, menuntut ilmu ini, kita pertanggungjawabkan kepada Rabb kita. Insya Allah kajian yang kita lakukan ini mampu memperberat amal soleh. Para bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan singkat ini kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bersama-sama membahas tentang kiat menggapai hidup bahagia. Adakah yang hadir sekalian panjenengan ini tidak ada yang ingin hidupnya bahagia? Coba ingin angkat tangan. Tidak ada. Pasti tidak ada yang ingin. Semua orang yang hidup di permukaan bumi ini punya cita-cita yang mulia. Ingin bahagia, ingin sejahtera, ingin kaya, dan tentunya kelak menghadap Allah memperoleh sebuah kebahagiaan yang hakiki. Itu merupakan cita-cita setiap hidup manusia. Ingin mempersembahkan yang terbaik. Dalam proses berjalannya waktu, ternyata untuk menggapai semua itu tidak bisa dinikmati hal yang sama antara yang satu dengan yang lainnya. Ada yang mendapat kekayaan yang melimpah ruah,
menjadikan hidup yang dijalaninya itu bisa menghambakan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu. Terkait hidup bahagia ini ada beberapa kiat yang perlu saya sampaikan pada kesempatan. Bisa jadi ada banyak kiat-kiat yang akan kita pahami, namun dalam kesempatan ini kita sampaikan dalam hal satu hadis. Mudah-mudahan satu hadis ini bisa kita tadabburi bersama-sama. Hadis ini diriwayatkan oleh Dailami dengan bunyi mata sa'adatil mar'i an takunu zaujatuhu salihah wa auladuhu abghara wa khulatahu salihin wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Ada 4 perkara dari kebahagiaan seseorang menurut hadis yang barusan kita bacakan tadi. Yang pertama adalah orang bisa bahagia tatkala memiliki pasangan hidup, baik suami ataukah istri yang salih dan salih. Ini menurut hadis yang barusan kita dengar. Tips seseorang bisa hidup bahagia tatkala kita memiliki suami yang saleh. Suami yang saleh digambarkan ya, dalam Al-Quran surat At-Tahrim surat yang ke-66 ayat ke-6. Surat At-Tahrim surat yang ke-66 ayat ke-6. Ada yang membantu membacakan? Di ayat ke-6. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Suami yang salih, suami yang mampu menjaga dirinya, menjaga keluarganya dari api. Suami yang salih, suami yang mampu mencari nafkah yang halal untuk istri dan anak-anaknya. Suami yang salih mampu memberikan bagian dari hartanya kepada orang tuanya, mampu memberikan hartanya kepada mertuanya, baik orang tuanya maupun ibu mertuanya, bapak mertuanya diperhatikan semua. Lebih-lebih terhadap istri dan anak. Berapapun harta yang dimiliki oleh seorang suami, pastikan cara memperolehnya, bentuk fisiknya, zatnya merupakan barang yang halalan, bentuknya baik, dimakan yang halal dan mensehatkan bagi orang-orang yang lain. Tatkala kita memberikan kue kepada istri, pastikan kue itu kue yang sehat, kue yang enak yang enak. Ketika kita memberikan kepada orang tua, berikan kue yang terbaik, makanan yang terbaik, baik itu dalam bentuk buah-buahan ataukah makanan jadi. Kita memberikan kepada mertua, beri
upaya yang kita lakukan. Itu terkait dengan suami yang soleh. Baru dari satu sisi apa? Cara memperoleh harta yang halalan baik. Belum dari sisi lain. Tatkala sebagai suami mampu memberikan nasihat istri dan anak, baik tutur katanya lembut, santun, tidak perlu membentak-bentak, tak perlu menyindir-nyindir. Tatkala istrinya salah ya nggak usah disindir, kasih tahu dengan kalimat yang baik, arahkan apa yang dimaksud sehingga tidak salah paham. Bukan sudah misalkan istrinya warnanya mengkilat, ya dipanggil jelintang misalnya. Humaira. Ya, panggil yang paling terbaik. Waktu masak ketemu ta'arufan manggilnya ukti, sudah menjadi istrinya, punya anak, sering kena panas warnanya mengilat, dipanggilnya dengan asal-asalnya jauh. Panggil yang terbaik. Kalau nggak mau dipanggil namanya, panggillah dengan kalimat saya atau ya Humairah, terserah panjenengan. Monggo sebagai seorang suami lakukan sejumlah kalimat-kalimat yang baik untuk istrinya. Kepada anak-anaknya juga demikian. Tatkala punya anak-anak yang baik, diberikan nama-nama pilihan, panggillah bagian daripada nama yang telah dibuat. Jangan nama-nama samaran. Apalagi nama panggilan yang tidak pantas diucapkan, ya, tak boleh. Meskipun anaknya misalkan terlalu tinggi, ya nggak boleh dipanggil yang listrik, misalnya nggak boleh. Ya kan kadang-kadang di teman sekelas, kadang-kadang mengejek anak terlalu tinggi dipanggil ya terlalu tinggi, ya nggak enak, panggil terlalu pendek dipanggil. Nah, kita sebagai orang tua jangan memberikan contoh seperti itu. Panggillah kalimat yang baik dari bagian nama yang telah dicetakkan dalam akta kelahiran. Kalau mau manggil panjang dan sultan, panggil bagian daripada nama tersebut yang memiliki makna terbaik. Karena apa? Nama itu bagian daripada doa kita kepada anak. Tatkala istri kita ada perilaku yang tidak benar, cara berpakaian yang kurang benar, suami juga wajib mengingatkan dengan kalimat yang lembut, kalimat yang baik kepada istrinya agar mampu berperilaku yang baik, agar mampu berakhlak yang mulia, sehingga tatkala di sawah dilihat dapat menyejukkan hati suami. Ini adalah tugas dan tanggung jawab daripada seorang suami. Seorang suami juga perlu yang baik cara berpakaiannya. Sekalipun batas auratnya itu dari pusar sampai lutut, ya tatkala keluar rumah kemana ya diusahakan berpakaian yang rapi. Rapi bukan berarti harus pakaian yang baru, bukan berarti pakaian yang mewah, tapi tatkala kita bermasyarakat, berjumpa dengan orang lain, kita dapat menjaga adab yang baik, saling menjaga sopan santun antara yang satu dengan yang lain. Terus bagaimana istri yang baik? Tadi kan suami yang baik harus mencari nafkah yang halal, harus mampu mengingatkan istri dan anak-anaknya. Sekarang juga seorang istri juga punya peran penting terhadap membangun sebuah kehidupan. Kita bisa melihat ya dalam Al-Quran surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-34. Surat yang keempat, ayat ke-34. Ada yang mau membacakan? Laki-laki atau suami itu berlindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atau sebagian yang lain perempuan, dan karena
menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan ada wujud, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah atau pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Pesan dari ayat ini, fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Perempuan-perempuan yang salihah adalah mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga dirinya ketika suaminya tiada, karena Allah telah menjaga. Artinya, dari ayat ini kita bisa mengambil sebuah ibrah bahwa seorang istri tatkala suami sedang safar, misalnya sedang berangkat ke kantor, ataukah sedang pergi ada pengajian, ataukah ada kegiatan RT, ataukah ada kegiatan lain, maka peran istri di rumah adalah memastikan bahwa dirinya bisa menjaga harta yang dititipkan di rumah, bisa menjaga rumahnya ketika ditinggal suaminya sedang berpergian, sedang bekerja. Tatkala istri ingin memberikan sesuatu kepada orang lain, kepada orang tuanya, kepada suaminya, bangunlah komunikasi yang bagus. Tak perlu apa? Selindungan. Misalkan mungkin suaminya kok sangat pelit, misalnya apa terlalu teliti, tiba-tiba kesulitan untuk memberikan sesuatu kepada orang tuanya, maka jalan yang baik adalah komunikasi. Yang hadir semua di masjid ini bisa dipastikan tidak ada suami yang memiliki satu karakter yang sama. Pasti suaminya punya karakter yang berbeda, sehingga cara berkomunikasi jangan diukur dengan rekan-rekan jamaah yang ada di sini. Punya metode yang berbeda-beda sesuai dengan cara komunikasi dengan suami panjenengan melihat tetangga cara komunikasinya kok dengan bentak-bentak misalkan, baru nyambung, jenengan jangan ditirukan. Gunakanlah cara komunikasi yang berbeda. Mungkin cara komunikasinya suka di depan umum, jenengan bisa jadi berbeda. Cara komunikasi masuk rumah ngobrol yang enak, sampaikan maksud dan tujuannya apa. Itu akan lebih terhormat suaminya, panjenengan juga terjaga marwahnya ketika berkomunikasi dengan suami. Tatkala komunikasinya bagus antara suami dan istri, maka tatkala suami berpergian tidak khawatir terhadap perilaku istrinya. Berbeda halnya tatkala istrinya suka bersolek keluar rumah, suka pakai wangi-wangian ketika berpergian, maka suami bisa ketar-ketir, bisa was-was, Bu. Jangan-jangan tatkala aku pergi melihat gelagat istrinya was-was. Maka cara yang baik sampaikan itu, Ma, Bu, Bunda, pastikan tolong kalau bersolek keluar rumah jaga, jangan berlebihan. Tolong ketika pakai perhiasan keluar rumah jangan berlebihan. Khawatir apa, Bunda? Tatkala ada wanita yang tidak diberikan kelebihan secara face-nya, secara hartanya, agar tidak merasa tidak timbul iri hati atas apa yang kita pakai. Kita punya emas kiloan pakai dari ujung lengan sampai siku,
misalkan. Terus kita berjalan naik, sedangkan mungkin bisa jadi di samping kanan kiri rumah kita Allah tidak memberikan harta yang sama. Perasaan iri, bisa dengki, bisa hasud dan berbagai macam yang lain. Istri yang baik mampu menjaga semua. Insya Allah sanggup bunda. Ini peran. Tidak hanya panjenengan, saya pribadi juga punya istri, punya anak-anak juga sama. Beban terberat adalah suami. Tatkala suami itu tidak hanya menjaga dirinya sendiri, tetapi dosa anak dan istri-istrinya itu juga bisa ditanggung suaminya tatkala suami tidak mampu memberikan pengarahan. Istri yang membuka aurat jalan di depan kampung, ke pasar, ke swalayan, yang nanggung juga suaminya. Apa jenengan tega suaminya diseret ke neraka gara-gara perilaku istrinya? Apa jenengan tega gara-gara anak tidak menutup auratnya, suaminya diseret ke neraka? Tentunya kita semua berharap pasangan di dunia terjaga dengan baik, terjaga marwahnya, terjaga tata hidupnya. Hendak di akhirat kelak kita dijumpakan juga dengan pasangan kita, dijumpakan dengan. Jangan kita merasa soleh sendiri. Mohon maaf, istri dan anak-anaknya dihisab kok berat. Amal kejelekannya bisa jadi juga suami diseret, dimintai pertanggungjawaban atas kehidupan di dunia, bagaimana dia mendidik istrinya. Nah, untuk itu melalui kajian ini saya mengajak saya pribadi dan panjenengan, marilah bersama-sama sekuat tenaga kemampuan kita berdayakan semuanya, harta kita, fisik kita, ilmu kita berdayakan untuk berjuang di jalan Allah. Sanggup bunda? Insyaallah. Insyaallah. Sekarang pesan yang kedua dari hadis ini. Agar kehidupan kita bisa bahagia, dari hadis tadi dijelaskan hendaklah anak-anak kita ini kita didik menjadi anak-anak yang berbakti. Betapa beratnya kita sebagai orang tua. Kalau kita sebagai nenek atau sebagai kakek, ya kita ingatkan kepada menantunya, kepada putrinya, agar mampu mendidik anak-anaknya di rumah dengan baik. Wa qala alaihi salatu wassalam, akrimu awladakum wa ahsinu adabakum. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama. Penting. Panjenengan kalau punya TikTok, ya, ataukah Instagram, ataukah Facebook, ataukah media sosial lain, panjenengan ingat bagaimana anak-anak kecil sekarang dalam penggunaan gadgetnya, penggunaan handphonenya, ada hal-hal yang belum bisa dipertanggungjawabkan. Ada yang berjoget-joget di TikToknya lalu diupload. Ada yang berpakaian kurang sopan, tidak menutup aurat, diupload. Ada anak-anak yang belum waktunya berhubungan sebagaimana orang dewasa dilakukan. Bukankah ini perkara yang berat sebagai orang tua? Contohnya apa? Tatkala kita punya anak tidak berpakaian menutup aurat terus diupload di media sosial yang dibuatnya,
Setelah itu tayang langsung dilihat oleh seluruh dunia jika mengetahui akunnya. Satu orang lihat, wih, diklik tanda warunya. Setelah itu dikomentari. Berikut lagi trending. Semakin banyak orang mengetik tanda gambarnya, tanda warunya, terus dikomentari, maka itu akan semakin sering tayang. Kalau itu dalam bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap orang yang melihat menambah maksiat, maka yang punya investasi besar adalah orang yang bikin akunnya, yang bikin kontennya. Kalau itu dosa-dosa yang selalu diinput melalui media tersebut, mulai dari anak-anak akhir balik terus menikah, ternyata akun ini terus dilihat di komen sampai anak itu mohon maaf meninggal dunia, tetapi kontennya tidak berhenti. Bisa jadi itulah yang memberatkan tatkala dihisab oleh Allah. Itu baru dalam satu unggahan konten. Kalau misalkan yang kontennya itu anak-anak caci makian kepada orang lain, maksiat lagi, diikuti orang lain, dikomentari lagi, tayang terus, trending terus, dan tidak bisa berhenti, maka dosa itu bagaikan debu tatkala dihempas oleh angin. Kita tidak mungkin bisa mengambil debu satu persatu atas debu. Kalau mau membuktikan, jangan punya tepung terigu di rumah atau tepung mawar atau tepung kanji, ambil satu gelas, nyalakan kipas, tuangkan. Coba satu gelas tepung terigu itu anggap aja itu bagian dosa yang dibuat, terus kita kumpulkan. Mampukah kita mengumpulkan satu gelas tepung yang kita tuangkan? Sudah kemana? Kalau itu dosa, bagaimana kita ngambil satu persatu dosa? Tentu sangat sulit. Upaya yang perlu kita perhatikan bagi anak-anak kita ajar melalui diri kita sebagai orang tua, ajarkan kalimat-kalimat yang baik. Kalau memang di daerah Surabaya pakai bahasa, gunakanlah bahasa tata krama yang baik. Kalau menggunakan bahasa Indonesia, pilihlah bahasa-bahasa yang baik, sehingga anak-anak ketika keluar rumah meniru ucapan yang kita ajarkan kepada para bunda yang dimuliakan Allah SWT. Pengaruh di lingkungan masyarakat kita itu lebih berat, lebih besar dibandingkan di lingkungan rumah. Kita bisa ukur, kita berjumpa anak di rumah dengan posisi bertatap muka itu berapa jam. Bisa jadi habis isya sudah tidur sampai subuh lagi, habis subuh mungkin sudah persiapan untuk berangkat sekolah, mandi, jam 7 sudah berangkat sekolah lagi, mungkin full day, jam 5 baru pulang. Hampir 12 jam anak-anak kita berada di lingkungan masyarakat. Kalau kita tidak bisa mengontrol perilaku anak-anak kita mulai kecil, maka bisa jadi kehidupan yang dibangun oleh anak-anak kita bisa terkontaminasi di lingkungan masyarakat kita. Untuk itu kita yang tinggal di lingkungan Tanjung Perak, terlebih khusus di Perak Utara ini, kita ciptakan, kita bangun lingkungan masyarakat yang baik. Kita ajak para bunda di sekitar rumah kita untuk menjaga lingkungan kita dengan baik, agar habitatnya anak-anak kita ini timbullah kehidupan yang baik. Tatkala lingkungan masyarakat kita ini tidak ada orang yang tersangkut hal-hal yang negatif, tidak ada
yang tersangkut kriminal dan lain-lain, maka insya Allah pola hidup anak-anak kita ini bisa dibangun. Siap Bunda? Dengan yang hadir di kajian ini, semoga bisa menjadi kader-kader Aisyah di lingkungan masyarakat panjenengan semuanya. Semoga dengan banyaknya gang-gang ada yang hadir di sini bisa mewarnai di lingkungan masyarakat kita ajak bareng-bareng. Bisa jadi diri kita salah, kalau ada teman kajian yang hadir ingatkan, kita istighfar segera, kita perbaiki perilaku kita sehingga kita bisa menjadi jalan yang lurus. Kita bisa mengambil perilaku yang jelek, kita arahkan kepada perilaku. Para bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu. Pesan yang ketiga dari hadis ini adalah kita membangun pergaulan atau membangun sebuah komunitas yang soleh. Kita tidak bisa hidup baik sendiri di lingkungan masyarakat. 90% masyarakat tidak baik, diri kita baik, bisa jadi diri kita akan ikut tergelincir kepada kemaksiatan. Untuk bisa diri kita ini berperilaku baik, harus disupport oleh orang-orang di sekitar kita ini adalah orang-orang yang baik. Suami-suami yang baik, istri-istri yang baik, ketika tinggal di lingkungan masyarakat yang baik, maka insya Allah keberadaan kita ini akan memberikan manfaat yang baik di masyarakat. Ada sebuah perumpamaan. Tatkala seseorang berkecimpung, berdekatan bersama orang yang bekerja sebagai tukang besi, pandai besi, membakar besi, maka bisa jadi kita akan ikut terbakar. Kalau tukang besi kena baunya tidak harum, bisa jadi diri kita juga akan terdampak atas bau daripada orang yang membakar besi. Ustaz, apakah tukang besi tidak baik? Bukan demikian, itu adalah perumpamaan. Artinya apa? Tatkala kita tinggal di lingkungan masyarakat yang hawanya panas, tutur katanya panas, melebihi pisau yang tajam, maka itu bisa merobek-robek hatinya orang lain. Misalnya kita uwenosi maringono mengucapkan kalimat yang tidak patut didengar, maka bisa jadi ucapan itu akan menyayat hatinya orang yang kita. Terus apakah itu bisa hilang? Dalam waktu tertentu bisa. Tetapi suatu saat sayatan yang pernah kita buat akan bisa timbul kembali. Mungkin dalam kondisi tertentu ada masalah lagi, maka yang dulu pernah diucapkan akan terungkap kembali, diingat-ingat kembali. Oh ya dia. Kalau hal ini terjadi masalah muslimin walaupun yang dimulai Allah, maka hal itu akan menjadikan lingkungan masyarakat yang tidak. Perumpamaan yang kedua, kalau kita berada di lingkungan orang-orang yang berjualan minyak wangi, sekalipun diri kita ini tidak mampu membeli minyaknya, paling tidak kita memperoleh dampak uangnya yang diberikan. Itu menggambarkan seperti ini maksudnya. Tatkala di lingkungan masyarakat kita ini tercipta suasana yang harmoni, kalimat-kalimat yang sejuk, kalimat-kalimat yang santun, maka diri kita
akan juga berusaha mengucapkan kalimat-kalimatnya. Kita akan malu mengucapkan kalimat yang batil. Orang lain memberikan sesuatu kepada kita, memberikan barang kepada kita, mengucapkan kalimat yang baik kepada kita, akan berat diri kita akan membalas dengan kalimat yang tidak mungkin. Kalau mungkin bisa jadi ada persoalan di dalamnya. Itu yang perlu diberes. Mudah-mudahan diri kita bisa menjadikan bagian dari masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang harmoni, sehingga ukhuwah Islamiyah di lingkungan kita dapat terjaga. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadikanlah diri kita ini sebagai penyejuk di lingkungan masyarakat, sebagai orang yang mampu menjadi katalis, menjadi penyalur ketika ada orang-orang yang sedang berpikai, ada persoalan tertentu. Jadikanlah diri kita sebagai solusi. Kalau ada orang yang punya utang, bisa kita beri solusi. Kalau mampu berikan solusi. Kalau di lingkungan masyarakat kita ada yang tidak mampu, seandainya kita tidak bisa memberikan pinjaman, kita berikan sesuatu yang terbaik untuk meringankan. Mungkin kita diberikan kelebihan rezeki, jadikanlah sebagian rezeki kita ini bisa kita salurkan. Adalah Yesus. Kalau di tempat kita ada namanya iuran berinfak, jadikanlah infak yang kita lakukan ini mampu memotret saudara-saudara di tempat kita. Kalau toh ada dari jamaah kita yang tidak mampu, kita perhatikan, saling mengingatkan. Kalau tidak mampu, kita support bareng-bareng. Agar apa? Kita mampu menciptakan, mengajak, mengarahkan sama-sama untuk pada sukses. Ini penting. Jangan sampai kita kaya sendiri di masyarakat kita, tidak bagus. Tidak pernah merasakan bagian daripada rezeki yang kita miliki. Ini juga tidak. Kalau kita punya kue berlebih misalkan, minimal samping kanan kiri rumah kita. Kebetulan satu gang depan rumah kita, samping kanan kiri kita. Insya Allah dengan demikian kita bisa menjadikan masyarakat. Dan yang terakhir juga, jamnya juga sudah cukup. 38. Jadikanlah diri kita agar bisa bahagia. Yang keempat adalah kita bekerja di negeri kita sendiri. Itu dalam arti serta. Kenapa itu penting? Kita berikan sebuah simulasi. Tatkala kita misalkan entah suaminya ataukah istrinya sedang bekerja di luar negeri, maka di sini ada potensi bahaya. Kenapa? Tatkala suami bekerja di luar negeri dengan jangka waktu tertentu, bisa jadi antara 1 tahun, 2 tahun, berjauhan dengan pasangannya atau dengan istrinya, maka ada potensi godaan yang besar. Entah godaannya itu pada suaminya ataukah godaan itu pada istrinya. Kalau suaminya tidak mampu menjaga hawa nafsunya dengan baik, maka akan berpotensi tergelincir kepada kemaksiatan. Ataukah suaminya tatkala tidak bisa menjaga hatinya dengan baik, istrinya bisa melakukan kemaksiatan. Ada beberapa contoh yang mungkin panjenengan pernah bersama. Tatkala istrinya bekerja di luar negeri,
ternyata suami yang ditinggalkan di daerah tersebut tidak mampu menjaga harta yang dititipkan istrinya, bahkan menyalahgunakan harta tersebut untuk kepentingan dirinya bersama yang lain. saya tidak bersama ya teman yang tidak diharapkan. Itulah potensi kenapa ada hadis seperti ini. Ternyata jauh sebelum kita hidup sudah diingatkan bahwa ketika kita bekerja jauhan itu ada potensi tersebut. Ustaz, bagaimana seandainya itu terjadi? Ya saling berdoa, saling mengingatkan, jaga komunikasi melalui telepon, kuatkan hatinya, sama-sama menjaga nafsunya sehingga tidak melakukan kemaksiatan yang dilakukan. Ini penting. Adanya hadis ini tentunya dulu-dulunya juga pernah ada kejadian, sekalipun mungkin tidak dengan kasus yang sama. Saya sendiri juga bekerja di Surabaya, istri di Nganjuk, itu juga punya potensi yang sama. Ataukah suaminya berlayar, ataukah bekerja di tempat yang mana, juga punya potensi yang sama. Maka yang terpenting dalam momen ini, kita sebagai pasangan hidup hendaklah watawasawbil haq watawasawbil sabr. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada yang selalu benar terus menerus. Di waktu tertentu pasti melakukan kesalahan, entah itu dalam bentuk dosa-dosa kecil, baik secara terang-terangan ataukah secara tersembunyi, baik dilakukan secara jarang ataukah secara terus-menerus. Setiap manusia punya potensi, baik seorang suami, seorang istri punya potensi itu. Maka harus saling nasihat-menasehati, baik kepada suaminya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, lakukan hal itu. Tatkala saling mengingatkan, insya Allah kemungkinan kecil diri kita untuk melakukan kemaksiatan akan semakin kecil pula. Ma'asyiral muslimin, ya. Demikian kajian singkat ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membuka hati kita semuanya, sehingga diri kita ini semakin hari semakin. Sebelum kita akhiri, saya ingatkan kembali, kita simpulkan ada 4 perkara yang bisa menjadikan seseorang bahagia. Yang pertama, pasangan hidup yang salih dan salih. Yang kedua, menjadikan anak-anak kita berbakti. Yang ketiga, membangun sebuah komunitas yang baik atau pergaulan yang baik. Dan yang keempat, bekerja di negeri kita sendiri. Insya Allah dari 4 hal ini kita dapat mengambil manfaat. Sebelum kita tutup, monggo jika ada yang mau berdiskusi atau bertanya terkait apa yang bisa kita bahas bersama. Monggo. Kalau tidak ada sebuah doa untuk anak-anak kita, agar kita diberikan anak-anak yang saleh. Salah satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 100, ya. Surat As-Saffat ayat 100. Bunyinya adalah Rabbi habli
Hendaklah doa ini senantiasa dipanjatkan baik setelah selesai sholat 5 waktu ataukah di waktu-waktu luang kita, hendaklah kita panjatkan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan anak yang menyejukkan, membanggakan, mendamaikan bagi kita semua. Kita doa bersama-sama semoga doa yang kita panjatkan pada kesempatan hari ini Allah meridhai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafiru mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa